Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema yang membagikan cara perawatan aglonema dengan cara yang simpel, mudah dan sederhana. Tetapi pertumbuhan di aglonema kita juga akan tumbuh sehat dan subur. Untuk yang pertama kita perhatikan itu media tanam. Jadi dasar dari keberhasilan kita menanam aglonema tergantung dari media tanam yang kita buat. Media tanam yang betul-betul steril, yang sudah bebas bakteri melalui proses fermentasi. Jadi buat teman-teman semua, apabila merawat aglonema, kalau media tanam yang kita buat itu tidak sehat, bagaimanapun cara kita untuk mengantisipasi atau merawatnya itu akan sangat sia-sia. Tetapi kalau media tanam kita sudah betul-betul steril, betul-betul bebas bakteri, mencukupi unsur haranya, maka perawatannya pun akan sangat sederhana. Kemudian setelah media tanam yang kita buat itu betul-betul bebas bakteri, ada faktor lain yang harus kita perhatikan, yaitu memilih ukuran pot yang akan kita gunakan menanam aglonema. Jangan terlalu besar, tapi sesuaikan dengan banyak sedikitnya akar yang dibawa oleh si aglonema. Jadi pilihlah pot yang sesuai dengan banyaknya akar yang dibawa aglonema. Setidaknya dia jangan longgar, tapi dia press si akar aglonema itu masuk ke pot yang akan kita pakai. Selanjutnya, penentu kesuburan kita merawat aglonema itu dari cara kita menanam. Jadi ada cara tertentu, cara menanam yang baik untuk kita lakukan ketika kita memulai menanam aglonema ke dalam pot. Pertama, di dasar media tanam itu kita beri dia pupuk, baru kemudian di atasnya kita taruh si aglonema, lalu kita padatkan dengan media tanam. Dan disinilah yang kadang-kadang sering kesalahan yang dilakukan saat menanam si aglonema. Apalagi untuk aglonema yang sudah berakar banyak, sebaiknya usahakan media tanam itu mengikat seluruh akar, karena apabila di akar tersebut ada rongga atau tidak dimasuki oleh media tanam, itu bisa mengakibatkan terjadinya daun yang menguning. Makanya ketika mungkin ada sebagian teman-teman menanam aglonema atau mengganti media tanam, ketika baru mengganti media tanam justru malah ada sebagian daun yang menguning. Itu diakibatkan oleh adanya di akar itu ada rongga, tidak diikat oleh si media tanam yang baru kita ganti. Jadi usahakan ketika kita mau menanam, padatkan seluruh media tanam. Caranya tekan di pinggir pot, jangan ditekan di tengah, karena kalau kita tekan di tengah itu bisa mengakibatkan akarnya bisa patah. Tapi kalau kita tekan di pinggir pot keliling, maka media tanam pun akan padat dan akar pun akan aman. Jadi cara menanam pun menjadi salah satu faktor penentu kesuburan kita ketika kita ingin merawat aglonema. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan penanaman yang baik dan tepat, faktor selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu ialah cara penyiraman yang kita lakukan terhadap si aglonema. Jadi cara penyiraman di aglonema sebaiknya lakukan penyiraman dengan banyak air. Penyiraman yang bisa dikatakan sampai metan betul-betul basah. Karena pada dasarnya si aglonema itu pun membutuhkan air untuk berkembang. Jadi jangan salah mengartikan si aglonema butuh tempat yang lembab sehingga teman-teman melakukan penyiraman dengan sedikit air atau dengan cara media tanamnya hanya disemprot-semprot setiap hari. Itu justru berbahaya. Karena dengan penyiraman yang sedikit, apalagi di cuaca yang panas, malah mengakibatkan media tanam kita itu nanti akan menjadi panas juga, sehingga mengakibatkan
terjadinya busuk akar dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan penyiraman dengan siraman yang kocor, selanjutnya kita harus melakukan perawatan dengan cara penyemprotan antibakteri, insektisida, dan vitamin B1. Hal ini bisa teman-teman lakukan seminggu sekali dengan takaran 1 sendok makan B1 ditambah dengan 1 sendok makan insektisida. Tapi usahakan pilihlah insektisida yang khusus untuk tanaman berbatang lunak atau untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu yang cocok untuk si aglonema. Kemudian campurkanlah takaran itu dengan 2 liter air, lalu itulah yang kita semprotkan ke seluruh daun, tangkai daun, ke seluruh aglonema, baik di batangnya pun boleh. Biarkan dia menetes ke media tanam hasil semprotan kita tadi yang ke daun, karena tetesan itu juga bermanfaat untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di media tanam. Melakukan hal ini minimal seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali, karena untuk mencegah munculnya bakteri pengganggu pertumbuhan di aglonema kita. Selanjutnya, setelah melakukan perawatan rutin, lokasinya juga harus kita perhatikan. Letakkan aglonemamu di tempat yang terbuka, yang cukup sirkulasi udaranya yang baik, dan juga sinar matahari yang cukup, sehingga hal itu bisa membuat pertumbuhan aglonema juga akan cepat berkembang. Ketika teman-teman mungkin melakukan peletakan aglonema di tempat yang tidak dinaungi oleh UV atau hanya dilapisi oleh net yang kena hujan setiap hari, itu juga tidak masalah. Caranya bagaimana mencegah terjadinya lonyot? Kita lakukan penyemprotan insektisida dan B1 itu 2 kali 1 minggu. Tapi takarannya kita rubah, yaitu dengan 1 sendok teh insektisida dengan 1 sendok teh B1-nya, kemudian kita campur dengan 2 liter air. Semprotkan ke seluruh daun, lakukan 2 kali seminggu. Itu untuk mencegah terjadinya lonyot. Yang penting, pada dasarnya seperti saya bilang dari awal, kalau kita sudah menciptakan media tanam yang bagus, yang bebas bakteri, yang poros, jadi kalaupun lokasi kita di tempat yang terbuka, yang terkena hujan dan panas, tapi dalam hal ini adalah sinar mataharinya tidak langsung atau kita lapisi dengan paranet, maka itu tidak akan ada terjadi masalah. Yang penting teman-teman lakukan perawatan seperti penyemprotan insektisida tadi. Setelah kita lakukan penyemprotan insektisida, penempatan lokasi di tempat yang terbuka, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kembali ke media tanam. Lakukan pergantian media tanam maksimal 6 bulan sekali, karena media tanam yang sudah difermentasi itu semakin lama kita gunakan nanti akan tinggi zat asamnya, karena semakin tinggi zat asam itu bisa mengakibatkan terjadinya busuk akar, busuk batang atau busuk bonggol, dan juga akan mudah dimasuki oleh bakteri-bakteri pengganggu yang mengakibatkan terjadinya spot merah di aglonema, karena salah satu musuh terbesar aglonema itu adalah spot. Selanjutnya, perawatan yang harus kita perhatikan yaitu peremajaan bonggol. Jadi buat teman-teman semua yang sudah memiliki aglonema yang sudah cukup lama teman-teman rawat atau sudah indukan, lakukan peremajaan bonggolnya dengan cara potong bagian bonggol yang paling bawah, yang paling tua, supaya dia lebih remaja lagi, bonggolnya lebih tahan dan lebih kuat dari serangan bakteri. Karena dengan semakin tua si bonggol aglonema tersebut akan mudah diserang bakteri pengganggu pertumbuhan aglonema. Bekas potongan itu jangan dibuang, selanjutnya ditanam di tempat yang terpisah
Mudah-mudahan nanti di bonggol yang paling bawah itu nanti akan tumbuh lagi tunas-tunas baru. Jadi selain kita menjaga aglonema tetap sehat, juga bisa memperbanyak aglonema dengan cara yang aman. Jadi itulah cara yang paling sederhana ketika kita merawat aglonema. Kembali lagi pada dasarnya, pertumbuhan aglonema, tingkat kesuburan aglonema dasarnya selalu ditentukan oleh media tanam. Jadi buat teman-teman semua, yang utama teman perhatikan adalah ciptakan media tanam yang baik, yang sehat, dan yang cukup unsur hara, yang juga dia poros sehingga kita menyiram tidak menyimpan air. Karena media tanam yang menyimpan air itu sangat berbahaya untuk aglonema. Dia akan bisa mengakibatkan batang busuk dan lonyot di akarnya. Jadi itulah teman-teman tip yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman setelah melakukan tips yang saya berikan, nanti pertumbuhan aglonema teman-teman semua juga akan tumbuh subur, tumbuh besar, dan berdaun lebar. Karena dengan media tanam yang baik, pertambahan akar, pertumbuhan akar aktif yang banyak, itu otomatis akan membuat pertumbuhan daun juga akan semakin besar. Dengan penyiraman yang kocor juga akan berpengaruh. Dengan disiram yang kocor, maka media tanam kita akan tetap dingin, sehingga akar-akar akan cepat aktif dan cepat pertumbuhannya. Oke teman-teman semua, terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Kita bertemu lagi di tips saya yang berikutnya. Kita sama-sama merawat menanam aglonema. Terima kasih, sampai jumpa, bye.